Kita sudah tahu cara membuat surat di Microsoft Word dengan mudah dan cepat. Mau tahu caranya? Simak videonya untuk info selengkapnya. Video ini dipersembahkan oleh Zona Penjelasan, memaparkan dengan kata, menerangi dengan makna. Teman-teman semua, kembali lagi bersama Zona Penjelasan. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai cara membuat surat di Microsoft Word. Seperti yang kita tahu ya, surat masih menjadi salah satu bentuk komunikasi resmi yang digunakan dalam berbagai keperluan, baik di kantor, sekolah, kampus, organisasi, maupun instansi pemerintahan. Entah itu surat undangan, surat pemberitahuan, atau surat keterangan, bahkan surat pribadi yang dibuat secara formal ya. Semuanya bisa kita susun dengan rapi menggunakan Microsoft Word. Namun, tidak sedikit orang yang masih bingung bagaimana cara memulai penulisan surat. Misalnya bagaimana mengatur format kertas, menentukan letak kop surat, menuliskan tanggal, menyusun surat, hingga menambahkan tanda tangan di bagian bawah. Padahal, Word sudah menyediakan berbagai fitur yang memudahkan kita ya, mulai dari pengaturan margin sampai penggunaan tabel tersembunyi agar teks terlihat rapi. Nah, di sini langsung saja ya, untuk membuat suratnya kita buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, di sini kita untuk langkah pertama bisa kita mengatur marginnya teman-teman di menu backlight. Lalu kita pilih back setup, di sini kita klik. Setelah itu untuk marginnya kita atur ya. Untuk top itu biasanya 3 dan left itu 4 karena biasanya untuk surat kan diarsipkan. Nah, di sini juga 3. Lalu di right juga 3 ya teman-teman. Lalu untuk papernya ini A4 ya teman-teman. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mengatur untuk hurufnya. Di sini fontnya menggunakan Times New Roman ukuran 12. Lalu untuk spasinya itu biasanya 1 ya teman-teman, atau 1,5 juga bisa ya teman-teman. Nah, setelah itu kita atur di layout, ini afternya kita nolkan. Nah, jika sudah diatur semuanya, langkah selanjutnya adalah kita membuat kop surat ya teman-teman. Di sini kita ketik dulu untuk isi kop suratnya. Misalnya ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Misalnya pemerintah daerah zona penjelasan. Nanti bisa disesuaikan saja. Nah, lalu di sini bisa dituliskan alamat untuk alamat kantor pemerintahannya ya, atau instansi kalian. Pembangunan nomor 45 kota zona penjelasan 12345. Nah, lalu di bawahnya ini bisa kita tambahkan telepon instansi ya. Sini misalnya 98764532. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan email juga. Untuk email misal pemda@zonapenjelasan.go.id. Nah, sudah ya. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan mengedit dulu untuk bagian kop suratnya. Kita rata tengah. Lalu kita juga bisa mengubah jenis atau ukurannya ini menjadi bold ya teman-teman. Lalu kita perbesar juga supaya lebih terlihat formal ya untuk kop suratnya. Nah, seperti ini. Atau juga kita ingin mengubah ukuran di bagian alamatnya juga bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, untuk kop suratnya bisa kita tambahkan gambar ya teman-teman di menu insert untuk logo instansi ya misalnya. Nah, di sini kita cari untuk logo instansinya. Nah, dan di sini klik kanan, kita wrap text in front of text supaya gambarnya bisa dipindah-pindah ya. Ini kita crop dulu ya, untuk gambarnya kita edit supaya tidak terlalu banyak ruang kosongnya. Nah, jika sudah, kita sesuaikan atau pasangkan di sebelah kiri ya teman-teman. Untuk logonya diletakkan sebelah kiri. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, kita akan membuat garis untuk kop suratnya dengan cara yang mudah saja teman-teman. Kita klik
atau ketik pagar 3 kali lalu kita enter. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, untuk logonya bisa disesuaikan. Jika sudah selesai untuk membuat kop suratnya, kita langsung membuat isinya. Nah, untuk isinya yang pertama adalah nomor ya. Ini adalah nomor surat ya, teman-teman. Lalu yang kedua ini lampiran. Lalu yang ketiga adalah perihal. Nah, kita bisa tab untuk ini. Untuk lampirannya itu tidak ada. Nah, untuk nomor suratnya misalnya di sini 005 garis miring UND, itu maksudnya undangan ya, teman-teman. Lalu garis miring Pemda strip ZP, maksudnya ZP adalah zona penjelasan. Terus garis miring lagi, ini bisa diisi bulan tapi dengan angka Romawi ya, teman-teman. Bulan 9 garing 2025. Nah, lalu perihalnya di sini adalah undangan rapat. Nah, untuk perihalnya bisa di bold ya, teman-teman, supaya lebih terlihat. Nah, untuk tanggalnya kita bisa di samping nomor ini ya, teman. Kita tab lalu kita tulis tanggalnya. Misalkan Jumat 5 September 2025. Nah, seperti ini. Setelah itu bisa kita langsung tuliskan ini ke alamat tujuan atau ke tujuannya untuk siapa ya undangannya. Kita tulis kepada YTH. Setelah itu kita titik. Nah, di sini Bapak atau Ibu siapa gitu ya, teman-teman. Ini disesuaikan saja. Lalu ini ditulis di tempat. Nah, setelah itu kita akan memberi salam hormat dengan hormat. Nah, kita beri tanda koma, lalu di bawahnya langsung kita isi untuk kalimat pembuka ya, teman-teman. Misalkan dalam rangka meningkatkan koordinasi program pembangunan daerah, dengan ini pemerintah daerah zona penjelasan mengundang Bapak atau Ibu untuk hadir dalam rapat koordinasi pembangunan daerah. Nah, di sini kalimat pembuka dan maksud tujuan undangannya ya, teman-teman, dijelaskan yang akan dilaksanakan pada. Nah, di sini bisa untuk tanggal, hari, waktu, dan tempat. Tapi sebelumnya kita ini paragrafnya di rata kanan kiri dulu ya, teman-teman, supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita enter. Lalu kita di sini akan mengetik hari, tanggal, lalu waktu, tempat, dan acara. Nah, kita setelah itu lanjut kita tab. Di sini untuk hari dan tanggal misalkan Selasa 9 September 2025. Nah, waktunya 09.00 WIB sampai dengan selesai ya, teman-teman. Nah, di sini untuk lokasi tempatnya misalkan di aula kantor Bupati zona penjelasan. Lalu acaranya ini adalah rapat koordinasi pembangunan daerah. Nah, jika sudah selesai untuk menuliskan hari dan tanggal, selanjutnya adalah kalimat penutup, yaitu seperti ini. Demikian undangan ini disampaikan. Besar harapan kami Bapak atau Ibu dapat hadir tepat waktu. Nah, atas perhatian
atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Nah, setelah itu untuk yang terakhir adalah tanda tangan ya teman-teman. Misalkan hormat kami. Nah, di sini pemerintah daerah zona penjelasan. Kita beri enter 3 kali misalnya, lalu diberi nama DRS Haji Ahmad Pratama. Di sini sekretaris daerah. Nah, sudah selesai ya. Lalu kita untuk menambahkan tanda tangannya ini bisa langsung ya, teman-teman, tidak perlu di-scan dulu karena di sini sudah ada fitur draw. Jadi kita klik menu draw lalu kita pilih yang pen warna hitam ini, langsung kita tanda tangan sesuai tanda tangan kita. Misalkan di sini seperti ini. Nah, terlalu panjang ya teman-teman untuk tanda tangannya, misalnya nah, sudah langsung bisa ditandatangani ya teman-teman. Sangat mudah tanda tangan menggunakan draw ini. Nah, selanjutnya kita sudah selesai, lalu kita save untuk suratnya. Kita klik save di sini, lalu kita pilih folder yang akan kita save, lalu kita ganti namanya menjadi surat undangan rapat koordinasi. Nah, kita save. Nah, sudah jadi. Atau kita ingin save berupa PDF juga bisa ya teman-teman, dengan cara klik file, kita klik save as, lalu kita pilih folder yang akan kita save, lalu di bagian save a type ini kita ganti PDF, lalu kita save. Nah, nanti akan terbuka otomatis seperti ini. Ini sudah jadi ya teman-teman, suratnya seperti ini. Nah, jadi sekian video dari zona penjelasan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.